bisa didengarkan suaranya, ada bunyi kasar atau ngiklik di bagian head ya, suara kasar di bagian head, bunyi supra Cina atau sanek. Nah, ada bunyi kasar di bagian headnya atau kopnya. Ini indikasi suara di bagian pelatuk klep. Suaranya itu dominan di bagian pelatuk klep knock-on as sama boss klep ini. Nanti saya bongkar bagian knock-on as sama pelatuk klep, boss klep biasanya. Seker masalah. Untuk bagian seker kemungkinan besar ini tidak bermasalah. Intinya nanti saya cek intinya di bagian kerenggangan klep, kemudian apakah rantai api ini kendor atau tidak, itu analisa pertama ya. Ini tahap pembongkaran untuk mengecek di bagian mana yang mengalami kerusakan atau keausan, apakah di bagian knock-on as atau pelatuk klepnya. Untuk kerenggangan atau kelonggaran rantai api belum terlalu longgar, masih standar, ini tidak terlalu mulur. Untuk rantai api atau rantai kampretnya bisa dicek, ini masih bagus, belum mengalami keausan, berarti masalah bunyi ngiklik bukan bersumber dari rantai api, mungkin dari klep ya, bagian klep dalam ini. Lanjut saja saya bongkar untuk mempersingkat waktu. Kenceng ya, ini tidak kendor, kenceng ini. Tidak mengalami kekendoran berarti tidak bermasalah untuk rantai apinya. Intinya analisa awal itu sangat penting untuk menentukan di bagian mana yang mengalami trouble atau dari mana sumber bunyi itu muncul atau keluar, kurang lebih kan seperti itu. Ini tahap dilakukan pemeriksaan atau pembongkaran lebih detail, lebih mendalam lagi mengenai sumber suara kasar tersebut. Intinya saya fokus di sumber suara yang kasar tadi ya. Apakah di bagian piston? Untuk rantai api kan masih kenceng. Nah, kemungkinan besar apakah di bagian pelatuk klep, kemudian boss klep dan seating klepnya, kan kurang lebih seperti itu. Apakah batang klepnya itu mengalami jeber atau aus lah. Jadi tetap simak video ini supaya tidak terjadi salah paham dan supaya panjenengan mendapatkan informasi yang baik atau lengkap dan detail lah, kurang lebih seperti itu. Ini untuk bagian kopnya bisa dilihat ada indikasi kebocoran kompresi atau seal klep ini mengalami aus. Nanti saya cek lebih lanjut
Ini saya bongkar dulu di bagian tutup pompa oli untuk melepas bagian pen pelatuknya, untuk mengecek apakah bagian sepatu klep atau templarnya itu mengalami aus yang bisa disebabkan dari oli atau pompa oli itu udah naik ke permukaan head gitu loh, naik ke dalam sirkulasi head yang membasahi noken as hitam ya. Saya cek dulu untuk komponennya, tidak ada indikasi yang mencurigakan terlalu ekstrim, namun tetap saya bongkar di bagian sepatu klepnya atau templarnya, dan saya cek satu persatu. Ini untuk bagian templarnya atau sepatu klepnya. Saya cek dulu apakah mengalami aus, baret, atau terkikis. Biasanya kan terkikis itu bisa menyebabkan kasar. Kurang lebih seperti ini. Bisa dilihat ada goresan sedikit di bagian pelatuk klepnya. Bisa karena oli, pompa oli, jalur pompa oli itu mengalami hambatan atau residu ya. Luka sedikit di bagian pelatuk klepnya. Ini indikasi bahwa sirkulasi oli itu, pompa olinya itu tidak mengalir secara baik ke permukaan head. Untuk noken as, untuk bagian fisik noken asnya, untuk bagian laker tidak mengalami kelonggaran, dan untuk liftnya sebentar saya lap dulu supaya jelas. Untuk bagian liftnya ini, untuk noken as ada sedikit luka atau goresan. Ini indikasi yang menyebabkan yaitu sirkulasi pompa oli yang kurang lancar, mungkin karena ada kotoran yang tersumbat di bagian jalurnya, bisa dari tusuk satenya yang ada di krengkesnya ini. Intinya saya cek secara detail untuk kerusakan atau bunyinya, dan ini untuk pengecekan di bagian batang klep. Apakah batang klep ini sudah mengalami aus atau jeber biasanya ya di bagian atasnya, ujungnya antara pelatuk klep dan klepnya itu. Biasanya kalau jeber di bagian atasnya, walaupun klep di setel, itu biasanya selang beberapa waktu bunyi lagi kasar karena terkikis atau jeber ya. Ketika batang klep itu jeber, otomatis kan setelan klepnya terlalu longgar, otomatis bunyi ngiklik biasanya seperti itu. Jangan lupa untuk kuku klepnya dikaitkan di sprint atau per klepnya, supaya tujuannya itu tidak hilang nanti ketika kita mau merakit kembali. Nah, kurang lebih seperti ini, dijepit seperti ini biar tidak lompat atau hilang. Untuk klep in, ini untuk klep in saya cek di bagian bos klep mengalami kelonggaran di bagian bos klepnya ya. Ini mengalami kelonggaran di bagian bos klep. Ini bisa jadi salah satu penyebab, tapi ketika mesin biasanya panas.
mesin mudah panas, kemudian ngiklik suaranya, biasanya bos klep. Untuk klepnya, nah kan berarti di bagian ujung sini jeber, otomatis ketika di setel halus, nanti selang beberapa hari kasar lagi, ya ini sebabnya dari batang klep yang sudah tidak bisa lagi atau tidak kuat menopang setelan klep, pelatuk klep ya. Nah kurang lebih seperti ini, nyeber di bagian atasnya atau ujungnya. Nah bisa dilihat ini walaupun disetel nanti selang beberapa hari kasar lagi, karena batang klep sudah tidak mampu lagi menahan beban. Ini untuk klep yang X, saya cek juga apakah sama di bagian ujung. Kalau keras seperti ini biasanya jeber. Kalau dilepas keras biasanya ujungnya itu jeber pasti biasanya. Jangan lupa dijepitkan di sprint untuk kuku klepnya, tujuannya supaya tidak hilang atau lompat. Oke, lanjut ke klep yang X. Untuk klep yang X juga sama, macet seperti ini. Ini berarti kesimpulannya untuk klepnya wajib ganti ya. Walaupun nanti dikikis, dibersihkan lagi agar tidak terjadi macet atau ditumpulkan lagi di bagian ujungnya, sama ketika di setel pasti trouble lagi. Ini wajib ganti sebenarnya, wajib diganti klepnya atau batang klepnya ya. Nah jeber seperti ini, pecah, retak lah ketika terkena tekanan antara pelatuk klep dan batang klepnya itu. Nah ini ada luka di bagian batang klep yang X, ada beberapa luka. Nah ini kurang lebih ada luka atau goresan di bagian batang klep yang X. Ini misalkan diganti seal klep tetap bocor terus karena sudah terkikis di bagian batang klepnya. Otomatis oli ini atau oli tersebut masuk melalui celah-celah luka daripada batang klep ini, otomatis oli itu akan masuk terus gitu loh. Nah di bagian ruang pembakaran itu hitam dan kerak oli. Untuk pelatuk klepnya atau baut setelan klep ini masih layak pakai, atau masih bisa dipakai lagi, masih bisa dipakai ini, tidak ada masalah. Kemudian untuk yang satunya juga sama, masih aman, bisa dipakai, berarti fix ganti di bagian batang klep. Kemudian untuk bagian buring atau seher ini saya cek dulu apakah mengalami baret atau luka, karena motor ini ngebul ketika dinyalakan itu langsung ngebul, tapi tipis, tapi tidak terus menerus, hanya menyesuaikan RPM. Saya cek dulu di bagian buringnya, saya lepas dulu untuk packingnya. Saya posisikan dulu TNB untuk melihat di dinding linernya apakah ada luka atau baret. Untuk buring masih aman,
tidak ada indikasi kerusakan atau ngeflag bahkan baret. Buring saya nyatakan tidak bermasalah, berarti yang bermasalah fix di bagian kop atau headnya. Jadi permasalahan ada di bagian head ini. Nah, ini ada kerak oli, itu dari seal klep yang sudah mengalami keausan dan batang klep juga luka. Nah, otomatis oli itu masuk melalui celah-celah batang klep dan kerak oli sisa pembakaran. Karena oli itu masuk ke ruang pembakaran, lanjut ke segmen berikutnya. Ini untuk tahap berikutnya, yaitu tahap membersihkan di bagian karburator, karena ini sisa dari kotoran ya, entah itu air yang tercampur dengan tanah atau debu kemudian mengendap di bagian mangkok sini. Kalau hanya dibersihkan pakai kuas atau pakai sikat itu tidak bersih, karena di bagian karbu ini ketika menyervis itu seharusnya harus benar-benar bersih, tidak boleh ada kotoran atau noda yang menempel di bagian mangkoknya ya. Karena kalau kotoran sedikit yang mengendap di bagian mangkok ini itu sangat beresiko, motor bisa merebet, kemudian susah dinyalakan dan lain sebagainya. Hasilnya kurang lebih seperti ini, bersih tanpa noda atau kotoran yang menempel di mangkok karburator. Untuk bagian luar kalau mau dibersihkan ya silahkan, itu relatif, yang penting bagian dalamnya bersih. Kalau saya sekalian biar kelihatan bersih dan rapi cara kerja kita sebagai seorang mekanik. Jadi nyervis itu tidak hanya buka karbu kemudian atau semprot cleaner atau semprot apalah cairan yang dengan tujuan untuk membersihkan, sebenarnya tidak maksimal, harus secara manual. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Ketika saya bersihkan di bagian mangkok karbunya, intinya buka semua mulai dari pilot jet, main jet, dan saringan yang ada di bawah keran ini, itu wajib dibersihkan ya. Dibuka, intinya dibuka bautnya, kan ada baut di bawahnya itu tuh.
Lanjut untuk membersihkan di bagian pilot jet dan main jetnya. Ini wajib dibersihkan ya, karena biasanya di dalamnya itu ada semacam kotoran. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini wajib kita bersihkan. Kalau ini kotor, mesin itu biasanya sirkulasi bahan bakar, penyemburan bahan bakar atau bahan bakar yang tersedot oleh kompresi itu tidak bisa lancar atau mengalami hambatan, terhambat oleh kotoran tersebut. Nah, ini kan di dalamnya ada kotoran. Nah, ini wajib dibersihkan. Caranya ya punya cara masing-masing lah. Kalau saya pakai tuner seperti ini. Hanya seperti ini penanganan saya ketika servis atau menganalisa kerusakan. Ya memang tujuannya saya memperbaiki di bagian suara yang ngiklik. Namun saya juga tidak lupa untuk mengecek di bagian sirkulasi karburator. Tujuannya apa? Ketika nanti kita pasang semua, nah ini bersih. Ini kan sudah bersih, ketika nanti kita pasang otomatis tidak ada kendala lagi. Takutnya ketika mesinnya sudah halus itu malah trouble gara-gara ini kotor tidak dibersihkan, gitu maksud saya. Jadi kita pahami dulu cara kerja dari karburator ketika mengalami kotor atau residu atau ada endapan kotoran lah intinya. Ini sudah bersih ya, sudah bersih, otomatis BBM tidak terhambat. Dan di bagian dalam ini saya bersihkan pakai tuner juga. Ini pakai kawat ya, pakai mata kawat. Cuman saya menggunakan tuner untuk membersihkannya, kurang lebih seperti ini. Ya intinya punya cara masing-masing. Kalau memang punya alat ya silahkan pakai seperti ini. Kalau tidak ada ya harus telaten. Entah itu pakai sikat atau kompresor lain sebagainya lah, cleaner gitu loh. Jadi ketika motor ini nanti dirakit, suaranya sudah halus, kok masih trouble, misalkan malahan kadang mesinnya mati lain sebagainya, ternyata ada masalah di bagian karburasi, mengalami kotor lain sebagainya gitu. Ya memang motor ini habis servis ganti oli katanya, kurang lebih kan seperti itu. Memang keterangan dari konsumen seperti itu. Ya semoga bermanfaat. Cara saya ini memberikan manfaat dan edukasi. Mohon maaf kalau banyak salah. Ini sudah bersih ya, sudah bersih, tinggal tahap nanti penyelesaian di bagian head yang ada suara kasar, yaitu penggantian bagian klep, bos klep dan lain sebagainya. Nah ini di bagian saringan ini biasanya itu banyak lumpurnya. Nah, ini sudah tidak ada saringannya, dan di bagian mangkoknya ini ada lumpur. Ini kalau dibiarkan bahan bakar itu terkontaminasi atau tercampur dengan kotoran ini secara tidak langsung, pasti nanti naik ke bagian ruang pembakaran, terjadi motor merebet atau susah dinyalakan. Kurang lebih kan seperti itu. Ini kotor ya. Tinggal dibersihkan seperti ini sebenarnya. Intinya teliti, telaten, itu kunci utama sebagai seorang mekanik. Telaten dan teliti itu kunci wajib. Udah bersih, ini nanti tinggal pasang. Misalkan tidak dikasih saringan tidak masalah, dikasih juga lebih bagus. Nah sudah bersih seperti ini. Jadi ketika nanti motor dirakit itu benar-benar normal, tidak ada masalah kendala lagi seperti itu. Karena kadang konsumen itu tidak mau tahu kita memperbaiki apa, nanti ada kerusakan lagi menusul, ternyata bukan di bagian yang kita tangani, istilahnya kan seperti itu. Kalau saya langsung seperti ini, saya cek satu persatu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan gitu loh.
suaranya halus kok malah masih mogok, susah dinyalakan. Yang ternyata sumbernya itu dari karburasi yang kurang lancar, sirkulasi bahan bakarnya, atau dari tangkinya itu yang kotor, atau dari saringan bensinnya itu juga yang mengalami mampet atau ada residu, kurang lebih kan seperti itu. Ini sudah bersih, tinggal dirakit nanti dan fokus di perbaikan bagian head. Terima kasih, semoga bermanfaat.